it off with my bad luck. Watching you grow, told me you ran out of love. Breaking slow, and you know it's not enough for me. When you say it's over, never was the gravity that pulled me closer. It's harder now, we shut it down so we can focus on ourselves. Hoping you'd come around, thought we could fix what's burning out. But my words you spun, it's gone far enough. It's already done. Not making this easy for me. Stop believing I'm meant to be. You're making it hard to breathe. Is it too much to pick myself up from the lies you keep? Spesial banget. Holding on to what we had dragged me down deeper, now I can't go back. You let me drown. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. Oke geng, untuk hari ini gue kebetulan nih ketemu sama teman-teman lama ya, yang dulu satu kerjaan waktu jadi security geng. Ini anak-anak buah gue dulunya. Nah, sekarang perjalanan hari ini gue mau ditemani sama teman-teman nih untuk menuju ke mana? Gak Curug apa? Man? Curug Ngebul geng. Mereka sekarang lagi pada rehat, nggak kerja karena memang ini hari Minggu. Karena hari-hari biasanya mereka tuh nganggur juga gitu, nggak ada kerjaan. Oke teman-teman semua, ikutin terus perjalanan kami di Indonesia banget. Dan nih ketemu teman-teman lama dari zaman pekerjaan dulu ya. Sekarang gue berangkat sama 3 sahabat yang nemenin gue di hari ini. Dan kebetulan cuaca cerah, karena biasanya kemarin-kemarin tuh hujan deras di daerah kami di sini. Dan kita sudah berada di kawasan Pasir Badak untuk menuju ke objek wisata yang akan kita jumpai hari ini. Tidaklah terlalu jauh. Nah, ada sebuah gang dan kita belok kiri. Jalan yang dilalui kita masuk ke perkampungan. Tapi jalanannya udah bagus banget ya. Bahkan sudah ditembok. Dan temboknya ini sampai ke parkiran di dekat curugnya nanti. Jadi akses yang dilalui pun cukup mudah. Memang sih kalau bisa kan berjalan kaki ya, lumayan jauh juga. Tapi untungnya kita bisa bawa motor itu langsung ke tempat yang kita tuju kali ini. Buat kalian, jangan skip ya, terus tonton sampai dengan akhir kontenku kali ini. Karena ada banyak keseruan yang kalian dapatkan. Dari perjalanan ini, dari jauh kita sudah bisa melihat curugnya yang begitu tinggi ya. Dan curah airnya pun lumayan deras dan besar. Beruntung kayaknya nih, aku datang ke sini tepat pada waktu yang memang
bisa dinikmati. Jalannya ke mana Pak? Dari ke Curugnya? Oh nggak dia? Ya. Turun Pak. Oh jalannya. Ceng, berangkat dari rumah temen gue tadi. Ternyata jaraknya tuh nggak terlalu jauh nyampe ke sini ya. Dan akses jalannya pun dari jalanan utama itu menuju Curug ini, geng. Di rumahnya disuguhi tentang tempat ini mulai dari asal usulnya, geng.
Bade ngaliput ieu eyang, bade amung sareng rencangan di dieu Ya ya. syukur. Raos katinggalina eyang pemandangan Dan saya. sabab kieu nya Nuhun. wayahna nya. Kudu bebejah heula lamun aya ka incu kula. Nu hakna megang ieu teh incu kula. Oh, Nu gitu, sebutkeun Abah Bungsu tah nu keur di wewengkon ieu kitu. Oh gitu, mohon eyang. Mantak samar jeung samar jalma moal nyahueun. Nuhun, abdi kita terang. Ngabogaan ilmu wibawana naon sababna ngahaja si bujil. Itu sejarahnya sakawayana. Tuh abdi gini terang ayeuna eyang ternyata ya ampun. Syukur. Jung belah diizinan ku Nuhun, eyang. nuhun hatur nuhun eyangnya. Hatur nuhun. Abi bade teraskan itu eyang. Ya, Jung. Nuhun. Ya. Nuhun, nyuwunkeun izinnya eyangnya. Nuhun. Waalaikumsalam eyang. Yuk. Pak, nya abdi bade teraskan itu. Atur nuhun Bapak, atur nuhun. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita langsung turun aja ke sana. Sekalian mau nyebur. Dan kita juga udah minta izin sama Bapak yang menjaga tempat ini, dan kita sudah diizinkan untuk mengeksplor tempat ini, oke? Oke, itulah tadi cerita yang disampaikan oleh Abah Bungsu, dan beliau itu ternyata keturunan dari Eyang Sukma Wijaya. Nah, buat kalian yang memang tadi nggak mengerti dengan bahasa Sundanya, biar ku perjelas aja ya. Ternyata, geng, di area curug ini, jadi ada curug yang lainnya. Kalau curug yang aku tuju ini, yang sekarang kalian lihat, ini adalah Curug Cimarinjung. Nah, kalau Curug Ngebul ada di sebelah kirinya, dan ada gua juga di situ. Lalu tadi kata si bapak, makhluk yang tadi masuk ke dalam tubuhnya si bapak itu, atau kerasukan tuh si bapak, beliau menyampaikan bahwasanya di sini tuh ada sebuah istana, lalu juga ada sebuah gudang. Nah, istana itu adalah istana kerajaan. Jadi aliran sungai ini mengalir langsung ke Sukawayana yang bersebelahan langsung dengan SBH. Nah, katanya bahwa penunggu SBH itu berasal dari sini. Ini menjadi pusatnya, geng. Jadi pusatnya kerajaan gaib itu ada di sini, geng. Sumpah merinding seperti tadi aku dengerinnya ya. Lalu kata beliau, apabila kita dibukakan mata gaib untuk melihat apa yang ada di sini, bahwasanya di dalam gudang itu, gudang gaib itu tersimpan 7 karung emas, geng, harta karun. Seperti yang kita ketahui bahwasanya memang ya, seperti perhiasan yang mahal-mahal itu kayak permata, kayak berlian, emas dan lain-lain, itu memang dikuasai oleh makhluk yang berupa jin, geng. Jadi ceritanya itu merujuk pada hal itu. Memang sih tempatnya sih kalau kulihat ya di sini lumayan serem juga, angker juga. Tapi rasa penasaran gue, karena gue cinta dengan alam, gue coba nggak terlalu disibukkan berpikir tentang hal-hal yang sifatnya mistis. Tapi gue lebih tertarik kepada keindahan tempatnya aja, geng. Nah ya, geng, di gua itu memang dilarang ya siapapun untuk masuk katanya. Jadi hanya orang-orang tertentu atau mungkin keturunannya saja dari Eyang Sukma Wijaya ini yang bisa masuk ke dalam gua itu. Nah, gue sangat penasaran kan. Pasti deh suatu hari nanti gue akan berkunjung lagi ke tempat ini, geng. Tapi bukan ke curug yang ini, tapi curug yang satu lagi. Ya, Curug Ngebul itu dan gua ini tidaklah terlalu jauh dari tempat ini. Bahkan sih katanya tuh sama-sama indahnya, geng. Luar biasa kan. Dan memang, geng, kalau kita hubungkan dari cerita misteri ini, bahwasanya SBH memang memiliki aura gaib yang sangat besar sekali. Aku pernah ke sana dan bahkan aku juga udah pernah bikin konten di sana. Nah, geng, aliran sungai ini di muaranya sana atau di hilirnya sana, biasanya pada bulan-bulan tertentu banyak orang yang melakukan ritual mandi di sungai ini. Nah, ternyata kata si bapak ini,
setiap orang yang mandi di sana yang ingin mendapatkan khasiat atau karomah mungkin dari air ini ya, karena air ini bersumber dari curug yang paling dianggap mistis gitu ya, atau memiliki aura besar lah. Jadinya setiap aliran air yang ada di sini yang sampai ke hilir yang biasa digunakan mandi oleh orang-orang yang melakukan upacara ritual ternyata berpusat di sini, geng. Jadi gue yakin banget nih kalau bulan-bulan tertentu, malam-malam tertentu, kayaknya tempat ini pun dijadikan untuk tempat ritual, geng. Tapi yaudah deh. Karena gue nggak terlalu tahu tentang hal-hal yang sifatnya gaib. Yang gue tahu sih apa yang gue lihat, pemandangannya ini, geng, indah banget pokoknya. Nih sobat gue aja, si Ipang nih dan Bang Gusman, dia seneng banget. Ini adalah sahabat baru yang ikutan di kontenku ini, geng. Aku ngajak mereka biar agak ramean karena Bang Jo sama Bang Jul saat ini mereka lagi pada sibuk, jadi nggak bisa ikut. Untungnya aja ada 2 temen lainnya yang mau nemenin gue ke tempat ini. Kalau misalkan aku berdua ya sama Bang De, nggak tahu nih gue berani atau kagak nih di sini. Lihat aja, geng. Curugnya ini tingginya sekitar 50 meter. Bahkan air yang turunnya sangatlah deras. Dan di atasnya itu adalah hutan lindung sih. Iya, banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon yang udah langka sekali. Makanya bagus banget ya, serapan airnya mampu menampung debit air yang sangat besar. Makanya nih, walaupun gak hujan, air terjun ini tetap secara reguler mengalir di sini. Pantas saja nggak pernah surut sih untuk air yang berada di sekitaran SBH di hilir sana. Ternyata sumber mata airnya itu ada 2, Curug Cimarinjung dan Curug Ngebul. Luar biasa, geng. Ya sambil basa-basan kembali seperti biasa, aku kalau udah ngelihat air yang seperti itu udah nggak tahan banget, pengen mandi mulu. Aduh, emang sih, jangankan gue yang suka banget ya dengan air curug seperti ini, mungkin kalian juga yang tidak terbiasa. Ketika kalian nyampe di tempat ini, gue yakin deh kalian juga pasti pengen nyebur. Nih, aku mencoba naik sama temen-temen nih ya, sampai di atasnya. Aku naik dari bebatuan, dan bebatuannya itu lumayan sih bisa dinaikin, geng, karena bisa berpegangan walau memang agak-agak licin ya. Jadi berhati-hati aja deh buat kalian yang gak terbiasa. Kalau gue kan udah terbiasa banget ya ke curug-curug manapun. Rasanya kalau gue gak all out gitu ya untuk memperlihatkan kepada kalian, gak puas banget kayaknya. Makanya gue berusaha untuk naik sampai ke atas sebenarnya, kalau nggak dilarang sama temen-temen ya. Terutama Bang De nih ngelarang gue untuk naik ke atas ya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, karena memang mudah aja meskipun tanpa tali ya, hanya sekitar 20 meteran aja mungkin gue bisa nyampe di atasnya. Dan geng, bila kita naik lalu kita berlindung di dalamnya itu, kita akan nggak terlihat karena derasnya air ini, geng. Ini saking tingginya, curahan air yang terkena badan itu rasanya itu sakit banget. Iya, kena kepala aja perih banget, geng. Tapi tetap sih sejuknya ini yang membuat gue ini tetap asik aja, enjoy aja di sini. Apalagi ada 2 temen yang nemenin. Waduh, euforia banget deh gue di sini. Oh ya, geng, di kawasan ini tuh di daerah Cikakak ini memang banyak sekali sih objek-objek wisata lainnya selain bukit-bukitnya, hutannya, perkebunannya, sungainya, lalu curugnya juga terdapat banyak di sini. Karena ketinggiannya ini dari garis pantai atau hampir 150 mdpl ya.
Ya, ketinggiannya dari permukaan laut itu hampir seperti itulah. Darinya dingin dan subur. Karena mata airnya pun di mana-mana. Oh, lihat geng, indah kan? Menghabiskan waktu dengan teman atau dengan keluarga di sini sambil kita masak-masak mungkin seperti itu ya. Kayaknya bakalan menambah keseruan dan keasikan, geng. Lihat, saking penasarannya jiwa petualangan gue ini bener-bener deh. Bikin gue tuh selalu aja ya pengen tampil habis untuk melihat kondisinya. Karena ini bener, kalau untuk spot foto pun ya asik loh geng. Ada 2 akses masuk untuk kita bisa menuju ke Curug Cimarinjung ini. Yang pertama yang seperti gue lakukan hari ini. Lalu yang keduanya kita bisa lewat atas, tapinya agak lumayan jauh ya. Dari jalan utama kita harus terus berbelok ke kiri, memutar ke kiri. Jadi kita dari belakangnya geng. Jadi dari atas kita tuh munculnya. Oh ya, struktur bebatuan di sini tuh seperti tangga geng. Dari curugnya ini. Jadi gampang sih bisa dinaikin ya. Cuman harus hati-hati doang. Dan kalau kita ketiban langsung curahan air yang besarnya itu, mungkin kita bisa mental dan bisa jatuh ke bawah. Jadi hati-hati aja ya. Nah geng, aku aja bisa masuk ke tengahnya tuh sampai nggak kelihatan dari kamera. Saking gedenya curah air dari curug ini. Keren banget pokoknya. Emang ya, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan menikmati alam seperti ini, berinteraksi langsung dengan alam. Kita seperti diberikan aura positif untuk jasmani dan juga untuk rohani. Sungguh ini sebuah pesan ya, bahwasanya bila alam tetap terjaga dengan baik, dan mereka pun akan selalu menjaga kita bila kita memperlakukannya dengan bijaksana. Artinya dengan merawatnya, lalu menjaganya agar tidak diruk dari bagian tubuh dari alam. Nah, apakah itu bagian tubuhnya? Selain dari tanahnya, lalu juga ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atasnya. Nah, itu jangan sampai ditebang sembarangan, dirusak, apalagi dikotori oleh sampah-sampah. Memang kalau sampah itu benar-benar merusak pemandangan. Sedikit aja melihat plastik gitu ya di tempat wisata, kayaknya nggak nyaman banget ya. Jangankan sampah-sampah seperti itu, sampah organik aja yang terlihat kayaknya itu mengurangi pemandangannya. Jadi geng, sebagai orang yang mencintai alam seperti gue ini, gue tuh pasti memperhatikan dari sisi kebersihannya setiap kali tempat yang gue kunjungin. Nah, orang-orang di kawasan ini menjadi orang-orang yang sadar tentang lingkungan, sehingga daerahnya itu masih tetap terjaga dengan sangat baik untuk penghidupan mereka. Nih sahabat-sahabat gue kan merasa seneng banget ya. Tapi gue heran nih sama Bang D. Kenapa dia nggak bisa telanjang kayak gue sama teman-teman yang lain ya? Karena dia lebih gede, badannya lebih bongsor. Nah, kalau gue bertiga ini kan kalian lihat sendiri kan, kurus-kurus. Jadi nggak kelihatan pornografi. Coba kalau Bang D tuh ya. Aduh, badannya semuanya berisi. Tapi hebat dia tuh. Dia tetap setia dengan kameranya, walaupun dia juga pengen sih mandi kayak gini. Tapi Bang D ini orang yang profesional dalam melakukan pekerjaannya.
Dan gue sebagai presenter ya seperti inilah kalau host tuh kerjaannya ya. Kalau nggak lari, lompat-lompat. Kalau nggak lompat-lompat, manjat-manjat. Kalau nggak manjat, guling-guling. Kalau nggak guling-guling, apa aja dilakuin. Yang penting nggak bikin boring gitu aja deh. Oke teman-teman, udah hampir 2 jam gue berada di tempat ini basah-basahan ya. Sekarang gue mau pulang ya, tapi mau nyebur dulu aja di keriknya. Karena sebenarnya masih pengen sih kalau nggak dingin dan nggak kemalaman atau kesorean ya. Mungkin beberapa jam lagi gue betah di sini. Kebetulan ada di rumahnya karena lagi istirahat. Loh, karena memang belum dikelola, geng. Ya, gue juga nggak tahu. Padahal nih, kalau menurut gue, sumber alam yang dijadikan objek wisata ini sangat recommended banget. Pokoknya nggak kalah deh dengan pemandangan-pemandangan lainnya sih kalau menurut aku. Bener nggak, Baik Bang? Dari mulai aliran sungainya. Iya, tinggi banget. Tadi aja aku kan sempat nih di bawah turunnya air itu, Bang. Sampai sakit banget karena ini nih, kena kuping nih. Saking derasnya itu airnya, saking tinggi. Nah itu, gue berasa disentuh bapak gue. Karena dulu bolos ngaji kayak gitu, sakit banget di kuping. Tapi nggak di sini sakitnya di sini. Kalau di sini sakit hati, di sini nggak. Cuma sakit kuping. Jadi ini bukan air terjun ngebul ya, bukan ya? Bukan, ini Simarinjung. Nah, satu lagi Curug Ngebul di sebelah sana, Pang. Nah, kalau misalkan kita masih penasaran juga pengen ke sono, ayo. Next time kita boleh lah. Oke lah. Oke, teman-teman ya. Untuk hari ini berarti aku cukupkan sekian dulu perjalanan gue untuk mereview sebuah tempat yang indah yang adanya di Desa Cikakak ya. Kecamatan Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak. Aduh. Dan di sini kebetulan lagi musim durian. Makanya tadi kan titik berangkat gue itu di rumah temen yang lagi panen durian. Dan kita disuguhin 10 durian. Di sini emang subur banget tanahnya. Hasil perkebunan itu melimpah di sini. Ini menuju ke tempat parkir 50 meter. Tapi lumayan nanjak ya. Dan kita melewati pematang sawah. Namun geng, suara alam ini bisa kita nikmati di sini. Selain dari aliran air dari solokan yang kecil, ini airnya tuh benar-benar dari gunung. Bahkan kayaknya nih kalau kita masak pun rasanya tuh seperti aqua, geng. Aduh. Sorry ya gue ngos-ngosan. Nih, ada 3 bocah juga yang nemenin gue di curug tadi. Mereka tuh tertarik juga nih dengan kita. Ya suka petualang kayaknya. Kayak kita. Ya mudah-mudahan Indonesia banget tuh. Nanti dilanjutin sama mereka. Gue akhiri dulu perjalananku hari ini bersama sahabatku yang lainnya. Dan aku segera menuju pulang karena hari pun sudah sore. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton dari awal sampai akhir. Bahkan sih aku pengen banget kalian komen-komen di kontenku ini. Makasih ya geng. Dan tetap kunjungi terus channel agar kalian juga tidak ketinggalan informasi tentang tempat-tempat terindah di sekitaran Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Pasti akan menjadi pengalaman yang berbeda buat aku sendiri yang menjalankannya langsung.
ataupun juga bagi kalian yang menontonnya. Thank you geng. Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia. Dan gue Indonesia banget. Salam dari Selo, salam dari Bang D, Wisman, dan juga Bang Ipang. See you next time.